Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk surga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad, yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur Shadaqah, pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik. Dijelaskan oleh Nabi, Iza sallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu royan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, nggak bisa lewat pintu sini. Cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad. Ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal nggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran nggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan nggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya